Ketika mendengar orang yang suka marah-marah, pasti akan diidentikan dengan darah tinggi atau hipertensi. Orang dengan hipertensi, konon katanya punya kecenderungan memiliki temperamen tinggi. Benar gak ya? Lantas, apa hubungannya hipertensi dengan marah-marah? Simak bincang sehat Dr. Haikal Ansari dan Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi di segmen kali ini. Pemirsa Hidup Sehat Plus, saya sudah bersama dengan Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologis. Halo dok, apa kabar? Sehat dok, dokter sehat? Sehat dok pastinya. Kalau kita membahas tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi, ini kan penyakit yang merupakan faktor risiko berbagai penyakit yang seperti penyakit jantung, penyakit saraf, stroke dan sebagainya. Nah sebetulnya dok, berapakah ukuran tekanan darah yang normal untuk laki-laki maupun perempuan? Di guideline itu dok disebutkan bahwa tekanan darah tinggi itu dimulai dari 140/90. Jadi kalau misalnya sistolik itu tekanan darah tinggi yang bagian atas ya. Nah, sistoliknya itu dikatakan tinggi ketika 140, itu sudah masuk stage 1 atau grade 1. Nah, dikatakan grade 2 atau stage 2 itu ketika tensinya itu, tekanan darahnya itu lebih dari 160. Sementara kalau bagian diastoliknya atau tekanan darah yang bagian bawahnya itu dikatakan stage 1 itu ketika di atas 90. Jadi 90 ke atas ya dok ya. Jadi 90 itu dikatakan tinggi. Nah sementara kalau di stage 2-nya itu di atas 100 gitu. Nah kalau untuk prehipertensi 130 atau 130 sampai 139 itu sudah dinyatakan prehipertensi, jadi sudah harus hati-hati. Nah dok, ini sebetulnya masyarakat ingin tahu dok ya, karena kan hipertensi ini bisa menyerang siapa saja. Iya benar. Laki-laki, perempuan, bahkan orang muda pun juga bisa terkena dok ya. Iya. Nah, apa sih dok penyebab dari terjadinya penyakit ini? Karena ada yang bilang ini merupakan penyakit keturunan, artinya kalau nggak punya keturunan berarti ya nggak apa-apa dok. Iya. Sebenarnya tidak begitu juga dok. Jadi yang pertama itu memang keturunan punya faktor ya, gen dari orang tua, bapak, ibu atau kakak kandung. Nah kemudian yang kedua lebih kepada lifestyle. Artinya di sini adalah pola hidup kita yang harus dibenarin. Misalnya pasien tersebut seringkali makan makanan yang terlalu asin atau makanan yang berkolesterol tinggi. Dengan faktor risiko selanjutnya ada diabetes juga, kemudian ada obesitas juga, dan kemudian pasien tersebut tidak pernah olahraga. Atau bahkan pasien tersebut juga merokok atau minum alkohol. Nah itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Oke, jadi artinya meskipun memang dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi pola hidup itu memegang peranan utama. Iya, benar. Nah, dok, ini juga banyak masyarakat yang mungkin masih suka keliru, dok. Karena masyarakat menganggap kalau terjadi sakit kepala atau sakit di tengkuk, ini merupakan gejala bahwa tekanan darahnya sedang naik. Nah, apakah memang seperti itu, dok? Beberapa kondisi memang ada yang bikin sakit kepala, tapi beberapa kondisi tidak menimbulkan gejala hingga terjadinya stroke atau perdarahan pada otak baru nyeri kepala hebat. Tapi beberapa pasien cenderung tidak mengeluh apa-apa. Jadi memang hipertensi ini tidak bergejala. Iya, seringkali tidak bergejala. Dan baru bisa menimbulkan gejala kalau sudah terjadi akumulasi dok ya, artinya sudah ada pengerasan pembuluh darah. Ada stroke perdarahan atau stroke penyumbatan, itu baru menimbulkan gejala. Atau mungkin kalau ke jantung tentunya nyeri dada, seperti itu dok. Cukup banyak nih masyarakat yang menganggap bahwa kalau orang yang temperamental, suka marah-marah, ini artinya tekanan darahnya pasti tinggi. Apakah demikian dok? Tidak demikian juga, tapi memang temperamen yang tinggi itu atau ketika kita emosional itu bisa saja, ini kan berhubungan dengan stres ya, itu bisa saja menyebabkan tekanan darah tinggi, tapi sesaat, bukan selamanya gitu ya. Bisa menyebabkan tekanan darah tinggi sesaat karena apa? Karena pengaruh ketika kita stres tadi itu kan mengeluarkan hormon adrenalin dan juga kortisol. Nah, hormon-hormon ini tadi yang akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Apakah nantinya mereka yang memang kurang bisa mengendalikan temperamennya atau memang cenderung emosional, apakah nantinya suatu saat bisa mengalami tekanan darah tinggi, dok? Bisa, ketika lifestyle-nya juga tidak dirubah. Adakah satu tanda yang bisa membuat seseorang itu tahu bahwa dirinya kayaknya
mengalami peningkatan tekanan darah nih dok? Mungkin nyeri kepala salah satu gejalanya ya, meskipun tidak semua pasien mengeluh demikian, tapi mungkin seperti itu, atau mungkin dizzy. Dizziness ini goyang gitu, jadi pasien merasa naik kapal gitu, nah itu bisa jadi salah satu gejala. Banyak juga ya masyarakat yang menganggap bahwa ini penyakit orang tua, tapi ternyata kenyataannya sudah cukup banyak nih orang muda yang menderita hipertensi. Nah, apa dok faktor yang membuat usia itu semakin muda bisa mengidap hipertensi dok? Apakah pola hidup yang memang berperan lebih utama atau genetik dok sebetulnya? Kalau pada usia muda tentunya pola hidup kita pasien muda tersebut tidak pernah olahraga, minum alkohol, merokok, kemudian makanan-makanan junk food gitu ya. Nah itu akan memicu terjadinya hipertensi. Saat seseorang menderita hipertensi, sebetulnya apa yang terjadi di otak atau di sarafnya dok? Nah gejala yang paling ringan neurologi disease pada hipertensi itu yang pertama nyeri kepala Dr. Haikal. Yang kedua dizziness atau vertigo ya. Kemudian hal lanjutnya yang tadi saya sebutkan adalah terjadi aneurisma pada pembuluh darah otak, nah kemudian bisa menyebabkan terjadinya perdarahan pada otak. Nah, hal selanjutnya itu tadi akan memicu terjadinya kejang bisa juga ya. Kemudian hal lainnya yang terjadi adalah bisa terjadi demensia vaskular atau gangguan memori pada pasien-pasien hipertensi. Jadi jangan menganggap remeh hipertensi itu tadi gitu. Masyarakat jadi ingin tahu dok ya, dari gejala yang tadi dokter sampaikan seperti kejang, kemudian gangguan memori, itu kapan dok terjadinya dan pada tekanan darah yang seperti apa dok, setinggi apa? Ini sebenarnya terjadinya secara kronik Dr. Haikal, jadi tidak langsung darah tinggi kemudian menyebabkan itu, tapi bertahap, perlahan-lahan terjadinya ya. Jadi itu menahun memang. Iya, tidak setahun 2 tahun, tapi memang menahun 5 tahun, 10 tahun atau bisa saja lebih. Nah, apakah hal-hal tadi itu bisa terjadi pada orang yang tidak rutin atau mungkin tidak mengkonsumsi obat sama sekali? Dan apakah ada kemungkinan bisa terjadi pada orang yang rutin mengkonsumsi obat hipertensi? Ini seringkali terjadi pada hipertensi yang tidak terkontrol. Artinya, misalnya pasien tersebut minum obat darah tinggi tapi tensinya tidak terkontrol. Nah, berarti kan ini sebenarnya butuh obat tensi tambahan tuh Dr. Haikal. Atau pasien-pasien yang tidak minum obat sama sekali, itu malah lebih parah lagi gitu. Bisa mudah terjadi hal-hal neurologi yang tadi saya sebutkan tadi, gangguan memori, stroke dan sebagainya. Masyarakat kita itu memang masyarakat yang rutin mengkonsumsi obat-obatan herbal. Ya. Apakah dengan mengkonsumsi racikan herbal itu dapat membantu untuk mengendalikan tekanan darah selain mengkonsumsi obat dari dokter? Itu saya tidak bisa bicara banyak. Memang ada obat-obatan herbal, ini nanti harus konsultasi kepada dokter herbal ya. Itu sebenarnya ada obat-obatan yang menyebabkan membuat tensi kita turun. Tapi sejauh mana? Nah ini harus tetap dikontrol. Dan seringkali masyarakat kita nih minum herbalnya yang bukan dari dokter, tapi yang beli sendiri. Betul. Nah ini malah berbahaya. Berbahaya untuk apa? Satu, tensinya tidak terkontrol. Yang kedua, berbahaya untuk ginjal. Malah nanti bisa terjadi cuci darah akibat ginjalnya rusak karena obat-obatan herbal yang tidak diketahui isinya itu apa. Karena memang tekanan darah tinggi ini juga bisa menyebabkan komplikasi pada ginjal dok ya? Selain pada otak, pada jantung itu bisa menyebabkan komplikasi pada ginjal. Jadi salah kalau misalnya orang-orang ini kan nyebutin, dok saya minum obat terus-menerus saya takut ginjal, itu salah. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Minum obat-obatan tidak menyebabkan sakit ginjal, apalagi obat darah tinggi. Malah kebalikannya, kalau nggak minum obat malah bisa menyebabkan sakit ginjal. Wah, itu betul banget dok. Ini memang edukasi yang penting, mesti diketahui masyarakat ya, bahwa obat-obatan hipertensi yang dikonsumsi jangka panjang tidak akan menyebabkan gagal ginjal, justru mencegah terjadinya gagal ginjal. Tips nih untuk masyarakat supaya masyarakat terhindar dari hipertensi, dan bagi mereka yang sudah terdiagnosa hipertensi dapat terhindar dari komplikasi yang tadi disampaikan. Oke, yang pertama adalah perubahan lifestyle ya. Kita dengan berolahraga 150 menit, olahraga ringan, misalnya jalan kaki gitu, 150 menit per minggu. Atau 75 menit per minggu jika olahraganya tersebut olahraga berat gitu. Nah, yang pertama tadi olahraga udah atau exercise. Yang kedua adalah perubahan hidup lain, misalnya menjaga makanan kita.
hindari makan makanan yang sifatnya terlalu asin, makanan junk food, kemudian hindari terlalu banyak kafein, kemudian hindari minum alkohol ya. Nah ini bisa memicu kita atau bisa menghindari kita terjadinya hipertensi. Dan tentunya harus mampu untuk mengendalikan stres, Dok ya. Oh iya, satu lagi ya, hindari stres. Jadi ini sebenarnya manusia hidup pasti kan stres. Betul. Sekarang adalah bagaimana kita memanage stres itu tadi biar bisa menurun ya tingkat stresnya. Caranya tadi dengan olahraga itu juga bisa menurunkan stres. Betul. Dan tentunya kalau sudah terdiagnosa hipertensi harus rutin mengkonsumsi obat, Dok ya. Iya, benar, setuju. Baik, Dok, terima kasih penjelasannya. Ya. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai hipertensi, dan ternyata hipertensi bukan disebabkan karena sering marah, tapi disebabkan oleh berbagai hal yang tadi sampaikan oleh Dr. Nurul. Demikianlah pembahasan mengenai hipertensi. Saya Dr. Haikal Ansyari dan Saya Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. untuk Hidup Sehat Plus.